Jadi banyak manusia yang pintar. Pakai inna, aku tahu innal insana li rabbi, kepada Tuhannya mereka ingat. Lah kan dia lebih di atas kufur. Udah enggak butuh Allah, memutuskan hubungannya dengan Allah, ya salat itu benar. Innal insana li rabbi innahu ayat itu apa? Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dia ngerasa, padahal kalau dia nggak salah itu salah ngerasa. Syahid itu menyaksikan sendiri kalau begitu. Karena kalau kita nggak bisa dibohongi, karena setiap manusia itu punya pikiran untuk benar sebenarnya faktor, tapi kalau itu potensi ingin benar itu manusia. Nah bisa berkembang kalau disentuh dengan Quran. Makanya Quran itu mesti menyentuh dua hal, menyentuh intelektual kita dan menyentuh juga spiritual kita, hati kita. Itu Quran. Kalau dalam bahasa itu balaghul mubin dan terbiasa. Balaghul mubin itu Quran. Jadi Quran harus menyentuh akal pikiran kita, menyentuh juga rasa kalbu kita baru. Dan kalau cuma membaca Quran nggak bisa merubah karakter kita. Yang bisa merubah karakter kita kalau kita memahami Al-Quran. Jadi sumber hidayah Quran. Ini jangan ditinggal. Kalau kita mau jalan, kalau kita tahu petunjuknya kan gampang. Ini kita mau jalan panjang kepada kehidupan akhirat yang kita nggak tahu. Kalau jalan dunia aja masih kita butuh butuh apa namanya sekarang GPS, butuh dan segala macam agar kita tahu jalan. Nah ke akhirat sangat kita lebih butuhkan itu karena kita nggak tahu jalan lebih panjang jalannya. Makanya Rasulullah pas dakwah awal pas Mekah 13 tahun menanamkan dua hal. Satu, beriman kepada Allah. Dua, beriman kepada kehidupan akhirat. Sehingga Rasulullah menanamkan itu pada sahabat, tertanam luar biasa para sahabat. Yakin dengan kehidupan akhirat. Emang sulit ini mengimani antara yang mengimani Allah dan lain, karena dua-duanya gaib, nggak dilihat, nggak bisa dilihat oleh mata. Dan itu ciri orang kafir surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Meyakini sesuatu yang nggak bisa kita lihat memang susah. Hanya bisa dengan basyirah, dengan itu. Ada khauf. Nah kita tahu dari mana Quran. Ini terjadi terpakai nanti di samping mahabbah, bila akhir itu ada khauf. Bahkan ada khasyah tadi. Khauf itu rasa takut yang dihasilkan dari kita melihat dengan basyirah. Misalnya ada macan nih, kelihatan mata, itu takut kita. Itu khauf. Kalau khasyah, rasa takut yang dihasilkan dari pengetahuan. Quran tentang apa dalam sehingga kita tahu ngaji ini cari khasyah. Makanya yang nanti dikatakan ulama itu nama yahsyad dari ulama. Ulama itu yang punya yahsyad. Bahkan kalau saya mengulang di surah Yasin ayat 11, innama tunziru man ittaba dzikra wa khasya rahman bil khasyah. Jadi ulama-ulama yang punya sifat khasyah. Walaupun ulama itu ada dua, ada al-ulama shalihin, ada al-ulama'ul muqarrabin. Ulama yang saleh dan saleh, kalau yang muqarrabin adalah hakikat. Dua terban kalau bahasa sekarang mursyid. Wali yang mursyid. Nah, jadi buat kita ayolah Rabiul Awal ini satu mengingat kembali bagaimana perjuangan baginda Nabi Muhammad dan para sahabat 13 tahun sukses di dunia, 23 tahun sukses itu karena tidak ada Allah. Nah kita mobil surah paling jeliman kita nih, jeliman kita akan siklus terbesarnya bisa menjadi Indonesia emas. Menurut saya kalau jauh dari Quran umat Islamnya sulit. Kecuali umat Islam yang menyadari bahwa sukses dalam Rasul itu dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, aturan yang pasti. Makanya Quran disifati dalam surat Al-Kahfi walam yaj'allahu aywajan qayyiman, ditambah kalimat dari ada wakafnya lah kalimat bacanya lebih bagus berarti malah itu kalau dari mana ya? Iwajan perkataan qayyima pakai man apa kalau di bahasa tajwidnya madhuan ya. Kalau di bahasa ilmu lughatnya kalau pakai ma fathah begitu berarti penekannya apa ya, lebih banget tegak banget lah pokoknya. Qayyim itu tegak banget gitu. Kenapa? Karena manusia dari zaman bikin aturan kabur banyak kan. Karena aturan itu direkayasa